من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Silakan dibaca. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini dikemukakan Allah setelah Allah menceritakan tentang leluhur kita semua, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dalam perjalanan hidupnya selalu saja dinista orang. Baru saja muncul ke ibu kota dunia, dimuliakan Allah sebagai makhluk pendatang baru di dunia. Allah perintahkan supaya makhluk yang penduduk lama di bumi ini menghormati kedatangannya, sujud, malah dihina. Walaupun suara terbanyak menerima, menghormati Adam, tapi ada saja segelintir manusia yang menista dia. Apa alasannya? Adam itu dari partai kurang baik. Dari dibikin dari tanah, sedangkan yang satu lagi dibikin dari partai api nyala, partai nyala api. Baru saja datang ke bumi, Adam sudah dinista dengan alasan silsilahnya Adam tidak jelas. Dia itu silsilahnya dari tanah, tapi Adam ya diam saja. Jadi manusia kalau nanti datang, misalnya jadi karyawan baru rumah sakit, diajak sama senior, biarin aja. Itu tanda kenaikanmu dan itu tanda kejatuhan seniormu. Itu loh. Datang di satu daerah, diejek, itu kan orang kampung, itu biarin aja. Tadinya kampungan, sekarang sudah di kota walaupun kontrak, kan gitu. Akibatnya apa? Si pengejek inilah yang kemudian diusir, dijatuhkan oleh Allah. Oleh karena itu hamba Allah, kalau orang sabar diejek, biasanya lawannya pada jatuh sendiri. Ditani. Asal yang diejek tidak reaksioner. Kalau istilah Gus Dur, diapain juga tidak apa-apa.
Gitu aja kok repot. Nah, itu kalimat gitu aja kok repot, sebetulnya dia nyender kepada Allah. Bahaya loh, bahaya. Malah dalam sikap juga mikul dhuwur mendem jeruk, bukan mendem jeruk. Nah, mendem jeruk keracunan jeruk tuh. Mendem jeruk. Sing lair aisan cek orang Sunda mah, panjang apa namanya selendang gendongan bayi. Bayinya merosot nggak jatuh terus karena panjang. Maknanya sabar. Nah, si orang yang sudah jatuh dari posisinya itu seharusnya menyadari itu bahwa tindakanku yang kemarin itulah yang menyebabkan aku jatuh. Tapi tidak, justru tambah iri. Andai saja dia sadar, mungkin dia akan naik kembali. Tapi irinya nggak habis-habis, terus saja. Ketika iri menggunakan sikap kontra, tidak mampu, maka dia mencoba mendekati lawan politiknya itu dengan cara infiltrasi. Itu loh, ini bahasa lagi musim sekarang. Penyusupan, mendaftarkan diri menjadi tim sukses, gitu loh kira-kira. Masuk ke dalam surga dengan segala konsepnya yang sangat luar biasa, yang mengakibatkan Adam dan Hawa terjatuh dari kedudukannya dengan 3 kerugian yang sudah kita sebutkan dari dulu. Peristiwa ini kemudian dijadikan alat oleh Allah untuk mengingatkan kita, ini bapakmu Adam dan Hawa, kamu sudah dengar toh? Sekarang kamu anak cucu Adam, Bani Adam. Kenapa digunakan Bani Adam tidak Adam wa Hawa? Tidak, nasab di dalam ketentuan Islam itu patrilineal, dihubungkan dengan bapak, bukan dengan ibu. Nanti ibu ngiri, kok jadi cuman bapak yang disebut? Lah iya, nanti hubungannya kan banyak. Itu disembunyikan Allah supaya ibu lebih ikhlas. Sebesar apapun orang, semulia apapun orang, jadi presiden itu baktinya ke ibu. Aduh, lupa. Ini. Dah, nanti kita bahas istilah itu. Neng anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali kamu ketimpa jadi korban fitnahnya setan. Yaftinanna itu ada taukidnya. Jangan teman-teman gue kena oleh fitnah setan, jadi korban fitnah setan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan 2 bapak kamu, maksudnya ibu bapak, Adam dan Hawa, minal jannati, dari surga. Secara teori
orang hidup di surga sudah tidak kekurangan. Tapi setan mencoba membuat bayangan seolah-olah ada yang lebih enak dari itu. Ini kerjaan setan. Saya sering mengingatkan, suami istri yang sudah terima rezeki berapapun, pegang kunci ini. Rizki ini sudah cukup untuk aku hidup, sudah cukup untuk aku beribadah. Kalaupun aku bekerja keras berusaha, itu karena perintah Allah, juga nambah ibadah. Jangan pernah berpikir kok kurang terus ya. Nah, ketika ada bisikan, kamu kan kurang nih, lihat orang lain. Nah, itu setan lagi ngomong itu. Dia mau akhrojakum, dia akan mengeluarkan kamu dari kebahagiaanmu, sebagaimana dia sudah sukses mengeluarkan ibu bapakmu Adam dan Hawa. Bayangan ada kebahagiaan lebih dari itu yang mendorongmu untuk melakukan satu perbuatan. Hati-hati, itu setan mulai berbisik. Dan memangnya koruptor itu korupsi untuk siapa? Katanya demi anak istri. Kemarin saya yang syuting di Antv, itu korbannya datang. Seorang suami mau ngepet, itu karena istrinya bilang, aku bosen mas jadi orang miskin. Akhirnya apa? Dia ngaji pesugihan, yang jadi wadal itu banyak anaknya. Dan yang sudah dipersiapkan istrinya, tapi istrinya tahu, akhirnya suaminya dibunuh dulu sama dia. Jadi istri, hati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai suami jadi melanggar agama syariat Allah, melanggar hukum karena ketidakpuasan hatimu menerima yang ada. Setan, nah di sini tadinya kan jin, makhluk jin, kemudian oleh Allah disebut dengan iblis karena dia melanggar perintah Allah sujud kepada Adam tadi. Ketika menolak menghormati kedatangan Adam itu iblis. Sekarang dirubah panggilannya jadi setan. Ini menyangkut karirnya. Apa? Naik pangkatnya, mungkin ini sudah kelasnya sudah perwira ini. Kalau bintang 1 tadi baru iblis, sekarang sudah bintang 2 malah ini setan. Tapi bukan bintang dalam pengabdian perjuangan atau karir, bintang kejahatan. Ganti namanya, sosoknya dia juga. Maka manusia hendaknya sadar bahwa mungkin saja gelaran ini kau miliki. Gampang sekali. Siapa ingin dapat gelar ini tidak sulit, gampang. Kalau mau jadi jenderal susah. Pak Jenderal Afandi ini susah jadi jenderal, berpuluh tahun, mulai dari baris berbaris, merangkak, berhadapan dengan medan perang, lama. Tapi untuk jadi iblis, jadi setan, lah gampang. Dan kita kelihatannya berbakat semua. Ini dia, jin dan manusia. Nanti jin ini bisa naik menjadi iblis. Ini baru ya bintang 1. Naik kelas nanti jadi syaitan. Apa ini? Pelanggaran konstitusi.
tidak patuh hukum, melanggar syariat, menabrak rambu-rambu Bawaslu. Tapi kalau setan ini sudah kampanye sebelum waktunya, sudah menyerukan satu tindakan yang bertentangan dengan syariat, melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan konstitusi dan melibatkan orang lain untuk bergabung dengan dirinya. Itu setan. Maka disinilah para jurkam nanti. Dan jurkam itu pandai meyakinkan, janji kalau kamu makan ini kamu kekal di surga, begitu kamu pilih ini, bos, sejahtera Indonesia. Jadi kalau ini baru identitas diri, merugikan diri sendiri, kalau ini sudah makan korban. Untuk jadi ini nggak sulit, gampang banget. Asal jin atau manusia pengen jadi setan, daftar saja. Mengajak orang maksiat. Persilahnya itu ya. Nah, secara kebetulan yang disebut dengan iblis dan setan yang berhubungan langsung dengan ibu bapak kita dulu, Adam dan Hawa, adalah dari golongan jin. Dan iblis cuma satu. Iblis tadi cuma satu, yang aslinya ini satu. Baru yang ini. Loh, yang ini nanti ada fungsinya. Generasi berikut setelah iblis setan ini, ada iblis dan setan minanas, dari golongan manusia. Kira-kira ngadepinnya yang lebih sulit yang mana? Nanti kita lihat bawahnya. Kalau ngadepin yang ini malah ayat kursi itu mabur dia. Kalau ini dia bisa diem kalau sudah dapat kursi. Diem. Kalau orang lain katanya batuk, berhenti minum kopi, saya malah kudu ngopi. Kalau nggak ngopi malah batuk saya. Kadang-kadang dikasih kopi, nah itu batuk. Udah dapat berhenti aja. Anak Adam, kita semua. Ya kalau nggak merasa anak Adam nggak apa-apa, nggak usah dengerin ayat ini. Mungkin anak monyet ini. Hai anak Adam, janganlah kamu bisa ditipu lagi oleh setan sebagaimana ditipunya ibu bapak kamu oleh setan itu, sehingga keduanya terusir dari surga. Apa isinya? Liyuriyahuma sau'atihima. Dia tampakkan aurat keduanya. Krisis sandang. Padahal di surga itu pakaian kebesaran itu weucul. Pakaian kemuliaan ucul. Aibnya ditampakkan semua. Maka hati-hati kamu, jangan sampai ikut-ikutan itu yang suka menista orang lain, nanti aib kamu dibuka. Kenapa Allah pesan begitu keras? La yaqtinanna, bukan la yaqtinukum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia di sini nih. Biar gampang kita bilang saja namanya Haris gitu aslinya kan. Supaya gampang gambarkannya. Haris wa qabiluhu, dan kabilahnya, kroni-kroninya. Kabiluhu siapa? Dari jin dan manusia ini, dia tuh nggak menyendiri loh. Dia punya rombongan, dia punya
ya semacam deklarasi lah, pernah deklarasi dia. Bahkan setan melakukan deklarasi di tiap-tiap daerah. Itu qabilnya. Baik jin maupun manusia itu iblis tadi melihat kamu dari arah yang kamu tidak melihat. Rumit. Jadi salah satu skill atau keahlian setan setelah jadi setan, kalau iblis belum, dia belum pinter, iblis itu belum. Dia baru bisa mengadu argumen dengan Allah, membantah argumen. Tapi kalau sudah jadi setan profesional dia punya argumen untuk tidak melaksanakan konstitusi, dan dia bisa membawa orang lain untuk menjerumuskan melawan konstitusi. Itu setan. Ya Rokum, dia tahu kamu, tapi kamu nggak bisa melihat dia. Apa yang dibicarakan di sini? Fisik? Bukan. Pada umumnya kita mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa jin tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi manusia dilihat oleh jin. Ini penting kita kritisi. Pertama, yang sedang kita bicarakan adalah makhluk jin, Haris tadi, yang berdialog dengan Adam dan Hawa. Ayo. Waktu itu Adam dan Hawa melihat apa tidak? Ya melihat. Baiklah Adam itu nabi, tapi Hawa kan bukan. Hawa bukan nabi. Berarti mereka melihat jin. Ya. Adam melihat jin. Bani Adam mungkin melihat jin, karena spare part Adam dengan Bani Adam itu sama. Kita akan melihat dari semua sisi lah. Ada belakangan dikirim ke saya tentang penceramah yang di YouTube yang sedang diviralkan lagi, ya, mungkin karena zaman sekarang kan siapa saja pengen tenar asal punya modal bayar ke YouTube dia cepet lah. Dia bilang apa? Tidak akan pernah manusia itu bisa melihat jin. Kalau ada manusia melihat jin, itu karena manusia tadi dalam dirinya ada jin. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kita tanya, dari mana Anda tahu bahwa dalam manusia itu ada jin sehingga dengan dia itu dia bisa melihat jin? Dari mana? Sedangkan jin tidak kelihatan. Yang kedua, kalau untuk melihat jin itu harus dengan kemasukan jin, berarti Kanjeng Nabi Adam dan Hawa kesurupan jin. Kalau untuk melihat jin harus terlebih dahulu orang kerasukan jin, berarti Kanjeng Nabi Sulaiman sepanjang hidupnya kesurupan jin. Benarlah kata orang kafir yang mengatakan bahwa Sulaiman itu tukang sihir kalau begitu. Bahkan kalau benar untuk bisa melihat jin orang itu harus kerasukan jin, berarti Nabi Muhammad pernah kesurupan jin. Ini sangat berbahaya. Nabi Muhammad pernah kan lihat jin? Sering pengajian biasa. Saksinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pernah nangkep jin kok. Ifrit. Kita lanjutkan. Di ayat ini yang sedang dibicarakan oleh Allah untuk kita adalah setan, jin yang sudah jadi setan. Berarti pembicaraan kita bukan pada fisik, pembicaraan pada strategi liciknya. Kalau fisik mestinya kan sesungguhnya kamu tidak akan melihat jin, gitu kan? Tapi Allah kata tidak melihat setan.
dan pasukannya. Berarti yang dibicarakan adalah strateginya, kelicikannya, bukan fisiknya. Ditambah wa qabiluhu, dan lihat di situ kan? Tentara, pasukan, rombongan. Sedangkan kita tahu qabiluhu termasuk manusia, ya kan? Seandainya yang dimaksud tidak bisa melihat, kamu tidak bisa melihat dia dan pasukannya adalah jin dan manusia, itu berarti kita tidak bisa melihat manusia, kan gitu. Ayo lihat ayatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia setan loh. Ingat, kita tidak bicara haris, tidak bicara jin, tidak bicara iblis, tapi bicara setan. Sudah pindah kalimatnya, sudah bicara profesi, ya, tidak bicara fisik, bicara profesi. Sesungguhnya yang namanya setan, si setan itu, jin yang sudah jadi setan, dia dan pasukannya. Pasukannya siapa? Jin dan dia bisa melihat kamu sementara kamu tidak bisa melihat mereka. Apa benar kita tidak bisa melihat manusia? Seandainya pengertian melihat di situ adalah fisik semata, maka berarti ayat ini menunjukkan bahwa kamu tidak bisa melihat jin dan pasukannya, juga kamu tidak bisa melihat manusia yang juga pasukannya. Ya. Ya, kalau begitu mungkin nggak bisa melihat jin. Mungkin nggak? Manusia secara fisik melihat jin mungkin apa tidak? Mungkin, dalam beberapa keadaan. Pertama, kita akan baca tafsir Al-Razi. Ini menariknya dari Mu'tazilah ya. Ini kalau Mu'tazilah itu kelompok rasional. Wa qalatil Mu'tazilah al-majhuf fi anna al-insana la yara jinna. Liriqati asma'il jinni wa tawfatiha wal wajhu fi ru'yatil jinni lil insi wa kathafati asma'il insi wal wajhu في أن يرى بعض الجن بعضا أن الله تعالى يقوي شعاع أبصار الجن ويزيد فيه ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضا ولو أنه تعالى كتب أجسامهم وكما يقال أبصارنا على هذه الحالة رأيناهم فعلى هذا ذكر الإنس مبصرا للجن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أبصار الجن أو على زيادة قوة أبصار الإنس. نعم. Ulama Mu'tazilah mengatakan yang menyebabkan manusia tidak bisa melihat jin itu karena halusnya fisik mereka, bukan tidak ada fisik, tipisnya fisik mereka. Adapun jinnya badan kita. Oleh karena itu sebahagian jin bisa melihat sebahagian yang lain. Kenapa? Karena Allah menguatkan sinar mata pandangan jin dan meningkatkannya. Jadi kuatnya sinar mata, idraknya, kemampuan menangkap itu. Sekarang maaf, benda terlihat karena apa? Cahaya. Di malam hari kita tidak bisa melihat karena apa? Tidak ada cahaya. Ular bisa nggak melihat? Ular bisa nggak melihat di kegelapan malam? Kenapa? Cahaya matanya. Jadi sesuatu bisa terlihat karena dia menampilkan cahaya atau kita yang bawa cahaya. Karena dia punya sinar, punya infrared. Oleh karena itu, ketika manusia sudah punya kemampuan membuat infrared, gitu, inframerah yang selama ini hanya dimiliki oleh binatang, maka mata kita pun bisa melihat dengan bantuan itu. Zaman Rasul nggak ada yang bisa. Zaman sahabat tidak ada yang bisa membuat baterai atau sinar infrared, nggak ada, ya kan?
Teknologi yang maju memungkinkan manusia membuat infrared kemudian kelihatan. Yang lebih dari itu. Kalau lampu terang sudah karuan itu mah. Jadi ingat, sesuatu terlihat dan tidak terlihat tergantung dari dua sisi. Dia memantulkan cahaya, maka mata normal bisa melihat. Dia kehilangan cahaya, mata yang lebih dari itu yang bisa melihat. Pertanyaan kita sekarang, bisakah manusia mengolah ketajaman sinar matanya? Pak Jenderal, bisa? Nah, terjawab sebenarnya. Ini sudah dijawab oleh Ar-Razi. Walau annahu ta'ala kasafa ajsamahum wa baqiyat absaruna ala hadil halah la ra'aynahum. Sekiranya Allah menebalkan fisik jin dan mata kita seperti ini, kita bisa melihat dia maujud. Fa'al hadza kaunul ismi musammal jinni mawqufun 'inda al-mu'tazilah. Oleh karena itu, atas dasar ini kemampuan manusia melihat jin itu tergantung dari dua. Yang pertama, jin itu mempertebal fisiknya, ngajirim, atau manusia menajamkan pandangannya. Ya. Jadi mungkin nggak manusia berlatih untuk melihat jin? Mungkin apa tidak? Fisik manusia jika dilatih, dia akan bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Kenapa tidak banyak? Yang sabar sedikit. Ya, Pak Jenderal, beliau bisa nembak dari jarak sekian ratus meter musuhnya. Sampean memegang senjatanya itu keberatan. Tidak usah heran, ada latihannya. Ini tangan, lihat orang bisa mengkarate benda yang keras, patah, besi bisa patah. Kepala pukul batak bisa pecah. Bataknya maksudnya, bukan kepalanya. Kenapa? Karena latihan. Mengapa manusia tidak terdorong dengan kajian ini untuk melatih kemampuan daya pandangnya, menembus yang lebih halus lagi? Jika itu dilakukan, bisa terjadi. Jangan mengatakan orang bisa melihat jin kalau kemasukan jin, itu menghina. Tidak boleh begitu. Yang kedua, jinnya menampakkan diri, kita dalam keadaan mata normal, itu sih semua juga bisa. Jelas ya? Hati-hati kita baca ayat itu. Kita nanti menuduh orang lain kesurupan jin, padahal kita sendiri yang sudah jadi pasukan jin. Wangel nih. Lagi. Nanti ada ayat lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari surga itu tidak pernah disentuh jin maupun manusia maupun jin. Tidak pernah bersetubuh dengan jin dan manusia. Tidak pernah dijamah jin dan manusia. Ditangkap oleh para ulama. Kalau begitu berarti sebenarnya jin bisa berhubungan badan dengan manusia. Kalau bisa berhubungan badan, maka dimungkinkan bisa saling melihat. Maka janganlah kita mengatakan bahwa kalau ada orang yang melihat jin itu karena kemasukan jin. Jangan, itu menghina Nabi nanti.